Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jawab bersama yuk. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita mulai belajar tema 2, kegemaranku. Ya, bukunya disiapkan, buku tema 2 kegemaranku yang warna hijau ya. Nah, kita akan belajar subtema 1 gemar olahraga. Kita akan mempelajari pembelajaran yang pertama. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak duduk dengan tertib. Ikuti doa sebelum belajar berikut ya. Semoga kalian sudah banyak yang hafal karena setiap hari mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, itu tadi doa sebelum belajar. Sekarang kita lanjutkan dengan hafalan surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, silahkan surat Al-Falaqnya dihafalkan sampai hafal ya. Kemudian kalau sudah hafal, setoran ke
Bu Puji. Gitu ya anak solih ya. Sekarang marilah kita mulai pelajaran kita tema 2 kegemaranku ya. Kita belajar pembelajaran yang pertama. Subtema 1 gemar berolahraga. Gemar berolahraga itu baik. Berolahraga membuat tubuh sehat. Olahraga dapat dilakukan di rumah atau di lapangan. Sebelum berolahraga, jangan lupa melakukan pemanasan. Pada pelajaran ini, kita akan pelajari mengenai macam-macam olahraga. Nah, ini ya, ini gambarnya mereka sedang olahraga apa ini? Sepatu roda ya. Ada yang bisa main sepatu roda? Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Pembelajaran yang pertama. Coba amati gambar di bawah ini. Nih, coba dilihat gambarnya. Ya, sekarang kita baca. Nama olahraga adalah, ini namanya apa? Sepak bola ya. Terus ditulis di sini sepak bola. Ya, sudah disiapkan ya pensilnya. Sepak bola. Kemudian yang kedua, cara memainkannya dengan cara bagaimana kalau sepak bola ya? Ya, dengan cara ditendang ya, bolanya ditendang. Tempat memainkannya di mana seperti ini ya? Di lapangan ya. Kemudian alat yang digunakan apa ini? Bola. Nih ya, bola. Kemudian yang sampingnya, mereka sedang bermain apa ya? Sedang olahraga apa? Bulu tangkis. Ya, nama olahraganya adalah apa? Bulu tangkis. Ditulis ya di sini bulu tangkis. Kemudian cara memainkannya dengan cara apa ya? Dipukul. Ya, dipukul. Yang dipukul ini ya, koknya dipukul dengan menggunakan raket. Tempat memainkannya adalah apa? Lapangan bulu tangkis ya. Ini lapangan bulu tangkis ya di dalam ruangan tapi ya. Alat yang digunakan adalah raket dan kok. Ini raket, kemudian ini yang dipukul ini kok. Ada yang punya raket dan kok? Ada ya. Amati dan ceritakanlah gambar di bawah ini. Olahraga mana yang kamu sukai? Kenapa kamu suka? Yuk coba. Mana yang kamu suka ini? Olahraga yang pertama itu namanya olahraga apa ya? Coba dilihat yang diberi nomor 1. Olahraga apa ini? Dia sedang apa mereka ya? Sedang berlari. Nah, apakah kalian suka berlari? Kemudian yang kedua, ini olahraga apa? Coba diamati. Ini tadi ya, seperti yang tadi apa namanya? Sepatu roda. Kemudian yang ini olahraga apa namanya? Ya, ini renang. Kemudian yang ini apa ya? Ini ada musiknya, kemudian menggerakkan badan namanya apa? Senam. Nah, mana yang kamu sukai? Apakah olahraga lari? Ataukah sepatu roda? Ataukah renang? Ataukah senam? Apa alasannya? Nah, coba kalian jelaskan sendiri ya. Alasannya karena apa ya aku suka renang? Nah, seperti itu. Ini hanya dijawab lisan ya, hanya dijawab lisan saja. Kalian suka apa tidak dikerjakan. Ya, sekarang kita ke halaman 4. Ikuti guru membaca kalimat berikut. Ucapkan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk, kita baca bersama ya. Tirukan Bu Puji ya. Bermain bola. Badi senang bermain
bermain bola. Badi bermain bola di lapangan. Ini ya, Badi bermain bola di lapangan gambarnya. Kemudian yang ini, sepatu roda. Dino dan Bella bermain sepatu roda. Dino dan Bella bermain di taman. Terus yang bawahnya, senam pagi. Keluarga Bella bersenam pagi. Keluarga Bella bersenam di halaman. Nah, ini ya. Silahkan diulang-ulang lagi biar membacanya semakin lancar. Latihan berikutnya. Beri tanda centang untuk kata yang diucapkan guru. Nah, ini ada 2 ya. Bu Puji mengucapkan senam. Bu Puji ulangi, senam. Mana yang senam? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Ini ya, centang di sini. Karena yang bawah dibacanya senang. Bu Puji tadi bilang senam. Nomor 2. Bola. Bola. Mana kata yang dibaca bola? Yang atas. Karena yang bawah dibaca apa? Bolu. Jadi yang dicentang yang atas. Nomor 3. Raket. 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 Mana kata raket? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, yang dicentang ya. Karena yang bawah itu ramah. Nomor 4. Lari. Lari. Mana yang dicentang? Yang atas. Karena yang bawah itu kaki. Dibaca kaki. Yang dicentang yang atas ya. Tadi Bu Puji baca lari. Amati kedua gambar berikut. Ceritakan kedua gambar dengan kata-katamu. Manakah kegiatan yang menyehatkan? Yo, sekarang diamati. Ini ya, A dan B. Coba yang A, ceritakan ini gambar anak sedang apa ini? Ini seorang anak sedang tidur di depan televisi. Ya, di sini ada keterangan Denny tidur terlalu lama. Ya, tidurnya lama, terlalu lama ya. Kemudian yang ini anak-anak sedang apa ini ya? Ini ada bola. Ya. Jadi, ini anak-anak ada keterangannya Bella dan teman-teman bermain kasti. Nah, ini mereka sedang bermain kasti. Kegiatan mana yang menyehatkan, yang A atau yang B? Coba dijawab. Ya, betul yang B ya. Mereka bermain kasti, berolahraga ya, bergerak jadi menyebabkan badan sehat. Sedangkan yang A ini tidur terlalu lama. Tidur terlalu lama tidak menyehatkan. Kita lanjutkan bawahnya. Bacalah nama olahraga dan permainan berikut. Kita baca ya. Kasti, sepak bola, lari, balap karung, renang, senam. Kalian sudah tahu ya nama masing-masing olahraga ini. Kasti. Nah, seperti ini ya, memakai bola dan pemukul. Sepak bola sudah sering lihat, lari ya, sudah sering melakukan, balap karung. Sudah pernah lihat ya, balap karung. Dan renang. Kemudian senam. Kita lanjutkan. Simaklah cerita guru berikut. Yuk, sekarang didengarkan ya. Siva bermain bulu tangkis dengan Lana.
Siva dan Lana bergantian memukul kok. Siva dan Lana bermain dengan gembira. Seluruh tubuh Siva dan Lana bergerak. Tubuh Siva dan Lana berkeringat. Tubuh Siva dan Lana sehat. Bermain harus rukun. Bermain tidak boleh curang. Nah, ini ya gambarnya Siva dan Lana. Ini Siva dan Lana ya. Bermain bulu tangkis. Kita jawab pertanyaannya, siapkan pensilnya ya. Siapa yang bermain bulu tangkis? Siapa tadi yang bermain bulu tangkis? Ini dibaca di sini ada Siva dan Lana. Kemudian ditulis di sini untuk jawab Siva dan Lana. Nomor 2, apa yang dipukul saat bermain bulu tangkis? Apa yang dipukul? Coba ini dibaca Siva dan Lana bergantian memukul kok. Nah, yang dipukul adalah kok. Nih. Kemudian nomor 3, bagian tubuh apa yang bergerak saat bermain bulu tangkis? Coba. Ini di sini ada jawabannya ya. Kalau menjawab berdasarkan bacaan dicari di jawaban ya. Seluruh tubuh Siva dan Lana bergerak. Jadi yang bergerak adalah seluruh tubuh ya, seluruh bagian tubuh bergerak. Ditulis di sini seluruh tubuh. 4. Apa yang tidak boleh dilakukan saat bermain? Yang tidak boleh dilakukan apa tadi? Dicari di sini. Bermain tidak boleh curang. Jadi yang tidak boleh dilakukan adalah sifat curang. Ini ya. Kemudian, di mana saja kamu biasanya bermain? Yuk, di mana kalian boleh menuliskan. Misalnya kalian bermain di halaman atau di lapangan. Ditulis di sini ya, di nomor 5. Kita lanjutkan ke bawahnya. Dengarkan guru membaca cerita berikut. Berolahraga pagi. Selesai bermain bulu tangkis, Siva menyimpan raket di dalam lemari. Siva menyimpan sepatu di rak sepatu. Pakaian kotor diletakkan di keranjang. Siva disiplin menyimpan barang-barang. Siva lalu pergi ke kamar mandi. Siva mencuci tangan dan kaki. Siva disiplin menjaga kesehatan dan kebersihan. Nah, ini ya. Jadi, yang bisa diambil ya dari pesan dari bacaan ini, dari cerita ini, bahwa anak harus disiplin meletakkan barang pada tempatnya. Ya, contohnya meletakkan raket, tempatnya di mana? Oh, di lemari. Sepatu diletakkan di mana setelah dipakai? Di rak sepatu ya, bukan ditinggal saja di halaman, di dekat pintu terus berantakan, tidak boleh ya. Pakaian yang kotor diletakkan di mana? Di keranjang. Nah, ya jadi letakkanlah barang pada tempatnya. Terus juga simpanlah barang-barang di tempatnya agar tidak hilang, tidak rusak. Gitu ya. Kemudian juga harus tertib, harus disiplin dalam menjaga kebersihan tubuh ya. Selesai bermain harus segera cuci tangan, cuci kaki ya, seperti itu dengan menggunakan sabun. Ya, jadi harus latihan tertib, disiplin. Begitu anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 7. Apakah kamu selalu meletakkan barang di tempatnya setelah digunakan? Ya atau tidak? Dijawab jujur. Iya ya, kalian anak-anak hebat, anak-anak rajin ya. Kalian pasti selalu meletakkan barang-barang di tempatnya ya. Misalnya kalian setelah bermain kemudian merapikan lagi mainannya, kemudian diletakkan di tempatnya. Kemudian, mengapa barang harus disimpan setelah digunakan? Mengapa harus disimpan? Agar tidak hilang, agar tidak susah mencari ketika mau menggunakan, terus agar tidak mudah rusak, agar tidak kotor. Ceritakan di mana kamu menyimpan tas dan alat tulis. Di mana ya kalian menyimpannya? Misalnya ada yang menyimpan di kamar, kemudian diletakkan di meja belajar, seperti itu ya.
Baik, kita lanjutkan di bawahnya latihan. Beri tanda centang untuk menunjukkan sikap disiplin. Beri tanda silang untuk menunjukkan sikap tidak disiplin. Nah, ini ada 3 gambar yang harus kita amati. Sikap yang menunjukkan sifat sikap disiplin dicentang, yang tidak disilang. Coba anak ini sedang apa ya? Oh, dia sedang merapikan buku di meja belajar. Ini disiplin atau tidak? Disiplin berarti dicentang. Kemudian ini anak sedang apa ini? Melempar bola di tembok kamarnya. Nah, ini lihat. Apakah ini disiplin? Tidak. Kemudian ini disilang ya, karena ini tidak disiplin ya. Jadi tidak boleh dilakukan yang seperti ini. Kalau mau main bola harusnya di halaman atau di lapangan ya. Kemudian yang gambar ketiga, ini anak sedang apa? Membuang sampah. Di mana membuangnya? Di tempat sampah. Apakah ini sikap disiplin? Ya, ini sikap disiplin ya. Membuang sampah harus pada tempatnya. Tidak boleh sembarangan. Jadi ini dicentang karena menunjukkan sikap disiplin. Ya, sudah kalian centang ya. Baik, anak-anak hebat. Kita lanjutkan bawahnya. Bacalah cerita berikut. Tebalkan kata yang dicetak tipis terlebih dahulu. Nah, ini ditebalkan dulu ini. Ya. Kemudian ini juga ini dan ini. Ya, ditebalkan. Lalu dibaca. Sifa anak yang disiplin. Sifa baru saja apa ini? Selesai bermain bulu tangkis. Siva meletakkan sepatu di mana tadi udah ditebalkan ya, memakai apa? Pensil ya. Di rak sepatu. Sepatu diletakkan di rak sepatu dengan rapi. Siva anak yang disiplin. Itu ya. Kita lanjutkan. Nyanyikanlah lagu berikut. Kalian bisa ya menyanyikan ini ya. Ini judul lagunya Sepeda Baru ciptaan NN. Yuk kita baca dulu ya. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu. Sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Yuk kita nyanyikan bersama ya. Kring 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 ada sepeda. Sepedaku roda 2. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok 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 ada sepatu. Sepatuku kulit lembu. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu. Ini ya. Baik, ini lagu Sepeda Baru. Nanti kalian boleh menyanyikan berulang kali ya. Lalu jawablah dengan lisan. Ini ada pertanyaan, dijawab secara lisan. Bagaimanakah bunyi bel sepeda? Ayo, bunyinya gimana tadi? Iya, betul. Kring, kring, kring. Nah, ya bunyinya kring, kring, kring. Kemudian yang kedua, bagaimana bunyi sepatu? Bagaimana tadi? Tok, tok, tok. Ya, tok, tok, tok. Ada sepatu. Jadi bunyinya tok, tok, tok. Siapa yang memberi sepeda? Siapa yang memberi sepeda? Ayah ini ya, karena aku dapat dari ayah ya. Kemudian siapa yang memberi sepatu? Yang memberi sepatu siapa? Ini aku dapat dari ibu ya. Sepatunya diberi oleh ibu. Baik, kita lanjutkan bawahnya. Bunyi di sekitar kita. Setiap benda dapat menimbulkan suara atau bunyi.
Perhatikan bunyi-bunyi di sekitar kita. Ada bunyi alam dan ada bunyi buatan. Bunyi alam contohnya suara burung. Bunyi buatan contohnya suara trompet. Ya, jadi bunyi alam bunyi yang berasal dari alam, ya. Bunyi buatan yang berasal dari benda-benda yang dibuat oleh manusia, ya. Jadi bunyi alam, bunyi buatan itu berasal dari buatan, ya, bunyi buatan yang dibuat, ya. Sekarang kita simak berikutnya. Dengarkan gurumu dan tirukan suara-suara dari gambar berikut. Ini ada gambar harimau. Suaranya bagaimana ini? Tirukan ya, aum, aum. Kemudian ini peluit, bunyinya prit, prit. Ini bebek. Ya, gimana suaranya bebek? Kuak, kuak. Kemudian ada kentungan, ya, kentungan. Bagaimana suara kentungan? Dok, dok. Kemudian ketukan pintu. Bagaimana suaranya? Tok, tok, tok. Bunyi hujan, rintik hujan, ya. Tik, tik. Kemudian bunyi drum, brum, brum, brum. Kemudian bunyi tepuk tangan, prok, prok. Nah, siapa yang berani majulah ke depan kelas, tirukan bunyi-bunyi di atas. Karena kita tidak di kelas, maka nanti diulang sendiri saja ya. Setelah ini kalian ulang-ulang ya bunyi-bunyi di atas. Di antara bunyi itu, sebutkan manakah bunyi alam, manakah bunyi buatan. Ya, mana tadi yang bunyi alam tadi? Bunyi yang berasal dari alam. Apa saja coba yang bunyi alam? Ini ya. Suara harimau, suara bebek, kemudian ini apa? Bunyi kentongan, kemudian oh maaf, ini bukan bunyi alam ya. Ini buatan ya yang kentongan. Bu Puji ulang, suara harimau, suara bebek, kemudian ini. Apa ini? Suara hujan ya. Jadi bunyi alamnya ada 3 ya. Di sini ada suara harimau, suara bebek, kemudian apa? Bunyi hujan turun. Kemudian manakah yang bunyi buatan? Yang bunyi buatan yang dibuat ya. Apa ini namanya? Peluit. Nah, bunyi peluit. Prit, prit. Nah, ini benda yang dibuat menghasilkan bunyi prit, prit. Ini termasuk bunyi buatan. Kemudian kentongan ya. Ini juga bunyi buatan. Kemudian ini apa namanya? Bunyi ketukan pintu. Nah, itu ini juga bunyi buatan. Kemudian bunyi drum. Lalu tepuk tangan, itu termasuk bunyi buatan. Tirukan 3 bunyi alam. Tirukan 3 bunyi buatan. Yuk, tirukan bunyi alam tadi apa? Ini ya, aum, aum. Kemudian apa lagi? Kuek, kuek. Lalu tik, tik. Nah, terus tirukan 3 bunyi buatan. Kita tirukan yuk. Prit, prit. Dok, dok. Kemudian tok, tok, tok. Nah, itu ya contoh bunyi alam dan bunyi buatan. Baik, kita lanjutkan ya, masih tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Nah, ini ya, bunyi dibagi menjadi 2, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Ya, tadi sudah belajar ya, sudah dilihat contohnya ada bunyi alam dan bunyi buatan. Kemudian apa itu bunyi alam? Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, baik suara hewan, tumbuhan maupun yang dari langit. Yang dari langit itu tadi hujan, kemudian ada guntur, kemudian ada apa? Petir. Nah, itu merupakan contoh bunyi alam. Dari tumbuhan ada, misalnya daun apa?
bersentuhan ya dengan daun yang lain menghasilkan suara. Itu. Kemudian suara hewan, contohnya tadi ada suara kucing, bebek, seperti itu. Itu termasuk bunyi alam. Lalu ya, contoh bunyi alam. Nah, ini suara hujan ini ya, yang dari langit ya, suara hujan, kemudian suara petir, suara ayam berkokok, kemudian suara ombak dan lain-lainnya. Misalnya suara gunung meletus. Nah, itu termasuk suara atau bunyi alam. Sekarang bunyi buatan. Apa itu bunyi buatan? Bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia atau alat buatan manusia. Jadi bunyi yang dihasilkan oleh alat buatan ya. Jadi sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya apa bunyi buatan itu? Bunyi buatan contohnya bunyi peluit tadi. Prit, prit. Kemudian bunyi beduk. Duk, duk, duk. Kemudian bunyi tepuk tangan. Prok, prok, prok. Bunyi drum. Kemudian bunyi pintu diketuk. Ya. Itu termasuk bunyi buatan. Nah, sekarang tugas kalian adalah jawablah pertanyaan di bawah ini di buku tulismu. 1. Sebutkan 5 contoh bunyi alam. Contohnya bunyi apa saja ya? Bunyi alam itu contohnya misalnya tadi ada apa tadi? Suara hujan, suara harimau, dan yang lainnya. Silahkan ditulis di buku tulis ya, 5 ya. Kemudian nomor 2, sebutkan 5 contoh bunyi buatan. Nah, tadi bunyi buatan tadi bunyi yang berasal dari alat yang dibuat oleh manusia atau bisa juga yang keluar atau dibuat dengan alat bagian tubuh manusia ya. Contohnya misalnya tepuk tangan. Nah, itu kan bunyi yang dibuat atau yang keluar dari anggota tubuh manusia ya, tepuk tangan, petik jari. Nah, seperti itu. Nanti tolong kalian tulis dulu ya. Pertanyaannya ditulis dulu lalu jawabannya di bawahnya. Nomor 2 juga begitu ya. Nah, setelah selesai foto pekerjaanmu dan kemudian upload di Google Classroom. Jadi tugas yang dikumpul hari ini adalah ini ya. Dikerjakan di buku tulis. Begitu anak-anak. Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Nama-nama olahraga ya, kata-kata yang berhubungan dengan olahraga. Ada apa saja tadi nama olahraganya? Ada sepak bola, kemudian ada renang, apalagi senam. Kemudian bulu tangkis, sepatu roda. Nah, kita juga sudah belajar tentang sikap tertib. Sikap tertib yaitu apa tadi ya yang sudah dipelajari? Siapa yang masih ingat? Ya, betul, bersikap disiplin. Disiplin menyimpan barang. Disiplin meletakkan barang pada tempatnya. Dan kita juga belajar tentang bunyi ya. Ada berapa bunyi tadi? Jenis bunyi ada 2. Apa saja? Yuk sebutkan. Ya, betul. Bunyi alam dan bunyi buatan. Itu ya. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Apabila ada hal yang belum dipahami, yang belum kalian tahu, silahkan kalian boleh tanya ke Bu Guru, minta tolong ayah bunda untuk bertanya melalui WA. Ada kekurangannya Bu Puji mohon maaf. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa setelah belajar. Silahkan simak video berikut ya, ikuti ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.